Saudara, saya mau memberikan satu ilustrasi. Kenapa harga emas selalu naik? Karena dia logam mulia. Betul apa tidak? Ya, bikinnya paling sulit. Saudara, dia mempunyai restan, dia punya residu, bisa tembaga, saudara, bisa koper, dia mempunyai sisa-sisa pengolahan, ya saudara, yang kurang berharga, tetapi dibutuhkan oleh umat manusia dan industri, ya saudara. Tetapi dia tetap harganya paling mahal, ya saudara. Apa yang terjadi di pengolahan dan smelter tambang emas, saudara, bahkan dihasilkan logam-logam yang lebih mahal dari dia. Ada, padahal itu residu, itu adalah sisa. Orang tidak mau pakai logam yang lebih mahal dari emas, karena itu tidak layak. Bentuknya dan kilaunya jelek sekali, tapi itu bermanfaat untuk industri, untuk kesehatan, dan untuk peperangan, angkatan perang. Dibutuhkan, saudara. Tetapi orang mengambil emasnya. Saudara, jangan anggap aku gini-gini juga berhasil, aku pasti akan berkenan kepada Tuhan. Biar aku jatuh dalam dosa, tetapi aku berbuat kebaikan juga. Nah, ini pikiran stereotip, pikiran bercabang yang Tuhan gak suka sama sekali. Jangan perbuatan baik kita untuk menutupi dosa kita. Apakah Tuhan bisa disogok dengan cara demikian? Tidak. Mata Tuhan, telinga Tuhan tembus sampai ke dalam hati kita. Apa yang kita kerjakan, kita tidak bisa menganggap bahwa emasnya Tuhan itu kurang berharga. Aku bisa berharga di bidang ini. Aku bisa menghasilkan yang lain. Uangku terlalu banyak untuk dihitung. Saudara yang kekasih, saya memberitahu kepada saudara, hanya mereka yang mengenal dan mengerti firman akan takut hidup di hadapan Tuhan dengan tulus dan benar. Mereka yang tidak takut kepada Tuhan memang sembrono sekali. Itu sebab tadi saya katakan, engkau akan menyesal sampai anak keturunanmu menyesal punya orang tua seperti kau. Ini adalah sesuatu hal yang saudara harus pikirkan. Saudara, itu sebab kalau saya dan saudara berbicara mengenai soal Maranatha, enggak ada unsur yang lain yang bakal diterima oleh Tuhan kecuali hidup dalam kekudusan. Katakan amin. Katakan saya wajib demikian. Itu sebab anak-anak Tuhan selalu saya anjurkan untuk saudara, pada setiap tahun mulai kita harus lebih dekat, lebih banyak menerima firman, lebih banyak menyimpan harta rohani di dalam hati dan pikiran kita. Katakan menyimpan harta rohani dalam hati saya dan pikiran saya. Saudara, kalau saya dan saudara hatinya kering, pikirannya juga kosong dari firman, saudara, maka saudara dan saya tidak mempunyai satu list daftar di mana Tuhan akan mempermuliakan kita. Siapa di daftar paling dahulu untuk Tuhan dahulukan di dalam memberkati, di dalam memakai, di dalam memberikan kekuatan dan kuasanya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh penuh dengan firman Tuhan dan pengertian akan firman. Saudara, dia bukan hanya kenal Tuhan Yesus, dia kenal pengajaran Tuhan Yesus. Sebuah katakan pengajaran Tuhan Yesus. Itulah yang membawa saya ke sorga. Saudara, itu sebab saya ingin supaya kita semua memperhatikan akan hal ini. Saudara, siapakah orang yang paling kaya di dunia dewasa ini? Ya, dari tahun kemarin sampai sekarang belum tersisihkan posisinya nomor 1. Elon Musk, saudara. Apa yang dia katakan, apa yang aku inginkan, aku harus capai. Dia anak dari orang tua yang miskin, saudara. Dia mempunyai sesuatu pendidikan yang sebenarnya rendah, tapi memang Tuhan menganugerahkan kepada dia otak yang cemerlang. Ya saudara, dia mempunyai IQ yang tinggi. Itu sebab dia tidak pernah berhenti berinovasi.
Dan itu sebab kekayaannya luar biasa. Dia mengambil keputusan membeli satu perusahaan itu hanya dalam beberapa detik. Dia tidak mikir soal uang, saudara, karena uangnya terlalu banyak. Dia bilang, uangku harus kerja, uangku harus menghasilkan. Saudara, itu sebab apa yang dia inginkan, mungkin dia terjaga dari tidurnya, dia kebangun, tiba-tiba dia menginginkan sesuatu perusahaan yang internasional yang paling besar di dunia. Dia langsung teks pada dia punya asisten pribadi. Besok kamu urus pada stafku. Aku mau perusahaan itu menjadi milikku. Beli. Saudara, kok gampang ya? Kayak ceritaan, kayak dongeng. Saudara, sesungguhnya dia seorang anak Tuhan yang takut kepada Tuhan. Dia mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan. Kalau saudara mau tahu, hampir semua orang terkaya di dunia, deretan nomor 1 sampai 10 adalah anak-anak Tuhan yang mengembalikan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Itu sebab mereka worry free. Mereka tidak ada khawatir dan takut. Apa sebab? Kalau mereka tahu kalau aku invest ini, kalau aku beli ini, atau kalau aku jual ini, semata-mata cuma untung yang aku akan dapat. Aku gak bakal rugi sama sekali. Loh, orang kok bisa punya pikiran kayak begitu? Barangkali pendeta aja gak punya pikiran kayak begitu kuat. Kenapa? Karena dia ada di marketplace. Dia punya pengalaman-pengalaman pribadi. Pengalaman-pengalaman inilah yang memberikan dia makin teguh tentang betapa hebatnya Allah yang dia sembah. Bahwa tidak berubah perjanjian-perjanjiannya. Ya dan amin adanya. Katakan amin. Saudara, kenapa orang-orang ini sekelompok kecil, orang-orang anak Tuhan yang begitu pede dalam bertindak di dalam bisnisnya. Mereka bukan cuma berdoa saja sampai Tuhan jawab. Saudara, mereka datang, mereka betul-betul jemput bola. Mereka proaktif di hadirat Tuhan. Karena mereka ingin memberikan keuntungan juga buat pekerjaan Tuhan, buat ladang Tuhan, buat mission di seluruh dunia. Saudara, kalau kita cuma mikir, aku perlu ini, Tuhan engkau belum jawab. Kebutuhanku saben bulan masih kurang. Keuangan masih rentan sekali dan masih tidak mempunyai kepastian. Aku tidak bisa membawa anak-anakku pada jenjang yang pasti mereka berhasil. Karena nggak punya uang dan tidak ada tabungan. Asal nabung habis untuk makan. Saya perlu menegaskan hal ini. Supaya saudara punya pikiran tahun ini engkau harus dimerdekakan dari semua khawatir tentang masa depan dan hari tuamu. Gimana caranya? Berapa puluh kali saya bilang kalau kita harus dogfight, kita harus face to face dengan konkuren kita, dengan saingan kita. Kebetulan dia punya dagang yang sama dengan aku. Ya, dalam hati saudara, saudara bisa menilai siapapun orang yang dagang sama dengan saudara. Maka saudara akan tiba pada kesimpulan, saudara engkau paling lemah, atau setidaknya engkau ada di bawah. Betul apa tidak? Itu sebab saudara, gimana saya bilang selalu, kalau saudara harus dogfight gini, muka-mukaan begini, adu banteng begini, saudara engkau pasti kalah. Tak kasih tahu, nggak usah tanya macam-macam, kau mesti kalah. Tetapi kalau saudara ambil dan minta supaya Tuhan menguasai hidup saudara di tahun ini, Immanuel, katakan Immanuel, Ebenezer, dia menyertai saya pada setiap titik yang saya sampai. Kalau saudara Immanuel dan Ebenezer, saudara akan selalu, Tuhan, harusnya hamba kalah, rugi Tuhan. Harusnya hamba dimakan sama dia. Tetapi kenapa enggak? Hamba tahu Tuhan, karena engkau Immanuel. Dan di titik posisi manapun hamba sampai, di posisi apapun hamba tiba, di situ engkau selalu memberi kemenangan kepada hamba. Siapa yang suka tahun ini mengalami hal tersebut? Angkat tangannya. Katakan, terima kasih Bapa, hamba pegang janjimu
bahwa Engkau memberi kemenangan bukan karena siapa hamba, tetapi karena pengikutan, kepercayaan, pelayanan, dan cinta hamba kepadamu. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, kami tidak mempunyai modal yang lain kecuali kami setia, kecuali kami taat, dan kecuali kami mencintai Engkau. Maka kami percaya semua saingan konkuren kami akan nyingkir dan tidak berani menghadapi kami. Pada tahun ini Engkau akan memberikan kejayaan yang luar biasa bagi anak-anak-Mu yang nurut kepada firman yang hamba sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Para kekasih, dengan pendahuluan ini saya ingin mengajak semua saudara masuk di dalam Immanuel. Ya saudara, kata Immanuel di dalam Alkitab hanya disebut 3 kali. Ya, 2 kali dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya pasal yang ke-7 dan Yesaya pasal yang ke-8. Terakhir di perjanjian baru di dalam Matius pasal yang pertama ayat 23. Cuma 3 kali di Alkitab ditulis tentang Immanuel. Dan anehnya 2 kali itu di perjanjian lama. Dan itu menunjuk kepada Juru Selamat yang akan dilahirkan. Ya saudara. Nah, kita akan baca ayat ini. Sebab Tuhan sendirilah. 1, 2. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, jadi kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Untuk apa? Untuk supaya Raja Ahaz, Raja Israel nyadar dia itu sombong banget. Dia bilang, aku gak mau minta apa-apa, aku gak mau bikin susah Tuhan. Coba, ya berarti dia kan setidaknya dia sama level dengan Tuhan. Bisa-bisa dia anggap dirinya lebih dari Tuhan. Dia gak mau bikin susah Tuhan. Saudara, itu sebab tanda inilah merupakan pukulan telak bagi raja ini. Yesaya bilang seorang perempuan muda. Ya, saudara, dalam Alkitab bahasa yang lain dikatakan seorang gadis muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia, gadis ini akan memberi nama Immanuel. Ya, saudara, artinya Tuhan beserta kita. Ya, ini kita akan baca dari perjanjian barunya, Matius 1 ayat 23. 1, 2. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Allah menyertai kita. Saudara pegang ini kata Immanuel, saudara nggak jalan sendiri, saudara tidak hidup sendiri, saudara tidak berjuang sendiri, saudara nggak nanggung beban sendiri. Saudara, umpama saudara kalah, saudara tidak kalah sendirian. Saudara mempunyai Yesus yang menjadi juru selamat saudara. Tahun ini bebaskan hati dan pikiran saudara dari segala macam paradigma dan parameter yang menghasilkan nilai jelek tentang dirimu sendiri. Tahun ini saudara dan saya harus mempunyai sesuatu paradigma Allah bahwa Dia menyertai aku. Aku harus mantap pagi ini. Aku tidak punya modal, aku nggak pintar orangnya. Aku pernah menipu orang dan orang nggak bisa percaya lagi sama aku. Aku punya kelakuan yang tidak baik. Saudara, bila pagi ini saudara datang kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, anakku, kedatanganmu menjatuhkan hatiku kepada kamu. Aku akan merubah nasibmu. Semua keadaanmu yang jelek, semua yang kau tidak bisa handle dalam hidupmu ini,
Aku akan mengubahnya. Karena aku adalah Immanuel. Luar biasa. Luar biasa. Saudara, saya mengenal Immanuel ini ya sejak saya kecil lah. Ya. Saya lahir di gereja di Surabaya. Saya punya kakek, saya punya orang tua, semua ada di sana. Om, tante saya, ya, saudara. Opa saya ini punya anak 13. Ya, meninggal 2, tinggal 11. Saudara, semua ya tinggal di rumah yang begitu besar. Ada rumah induk, saudara, dan ada beberapa rumah-rumah kecil di sekitarnya. Asal anak sudah mau menikah, dibangunkan satu. Asal anaknya mau menikah, bangunkan satu rumah sekitar. Saya lahir di sana. Bukan berarti saya mempunyai Yesus, tidak. Tetapi karena saya sering kali dalam satu minggu itu ke gereja, ikut, ya walaupun sebagai anak kecil juga nakal dan lain sebagainya, ya saudara. Dan nakalnya sama seperti saudara juga. Maka saya beritahu kepada saudara, firman yang saya terima dari sejak saya anak sampai saya muda, ya saudara, sampai saya terjun di ladang Tuhan, itu tidak hilang. Itu betul-betul berakar dalam hati sanubari dan dalam memori dan otak saya. Itu modal yang luar biasa. Jadi kalau saudara punya anak kecil, saudara bawa ke sekolah minggu kita di sini, anak-anak saudara juga akan diisi. Mereka mengalami input, mereka mengalami sesuatu tabungan dari firman dari sejak mereka sekolah minggu. Ya, saudara, itu sebab penting sekali firman, karena firman akan membuat saudara selalu terhubung dengan takhta hadirat Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, luar biasa sedih bila saudara ada di satu hutan, baterai handphone saudara, gadget saudara, bahkan saudara punya power bank juga habis. Kosong, gak ada isinya. Saudara tidak bisa menghubungi siapapun. Ya saudara, tetapi saya beritahu kepada saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan penuh dengan firman, saudara selalu terhubung dengan Tuhan. Katakan harus demikian. Saudara, kemarin handphone saya jatuh dari atas meja. Ya, semua meja rata-rata 80 cm tingginya. Jatuh. Office saya, ya, dulu karpet saya ganti dengan keramik sekarang. Bayangin. Handphone itu jatuh dari 80 cm ke keramik. Dan saya ambil hitam semua. Handphone saya itu unik. Penutupnya itu bisa dibuka tutup. Karena memang lemnya sudah tidak bagus. Sehingga kita bisa lihat isinya. Ya, tutup lagi. Dan saya minta Pak Tono untuk mengelimnya. Pak Tono dilem pakai apa itu? Ya, mungkin dilem pakai UPO atau pakai apa. Ya, saudara. Dan bisa saya pakai lagi. Sekarang jatuh di atas keramik. Mati saudara. Saya tanya pada Lukas dan saya tidak mendapatkan solusi pada handphone saya. Padahal saya harus men-share link daripada firman Tuhan hari ini. Ya, saudara, saya ada begitu banyak data di sana. Saudara, rasanya hati ini masgul banget. Hati ini rasanya aku terus gimana. Ada handphone dari Ibu Gembala satu, tetapi tidak punya data saya di sana. Saudara, lalu saya mendapat hikmat dari Tuhan. Mohon tidak ditiru oleh siapapun. Ini hanya dikerjakan oleh ahlinya saja. Handphone ini jatuhnya terlungkup. Lalu, saya mau jatuhkan dia begitu. Supaya kalau ada kabelnya, kawatnya yang lepas, balik lagi. Pinter kan saya? Nah. Tapi saya tidak berani menjatuhkan dari 80 cm. Saya pikir kalau sekali ini remuk handphone saya. Jadi saya jatuhkan 20 cm di atas meja. Plek. Saya coba lagi, belum bisa.
Saya jatuhkan lagi lebih tinggi 30 cm. Kemudian ada suara. Ada suara berarti ada kehidupan. Ya, saudara. Puji Tuhan. Itu setelah 2 jam. Saudara bisa bayangkan saya tidak bisa komunikasi, nggak bisa kerja 2 jam. Wah, begitu bisa. Saya bilang sama Lukas, Luk sudah bisa. Ya, tapi saya tidak cerita rahasia ini. Ya, ini rahasia. Ya, kalau handphone saudara jatuhnya begini, oh enggak usah ditiru, enggak usah. Saya khawatir malah ambrol nanti ya. Itu hanya dikerjakan oleh ahlinya menjatuhkan handphone. Ya. Nah, saya jatuhkan begini, bisa. Tapi saya tahu karena saya berseru dalam doa, saya bilang, Tuhan beri kesempatan hamba beli handphone yang baru lebih dulu. Supaya hamba bisa transfer semua data ke sana. Setelah itu kalau mau dirusakkan, rusakkan, tidak apa-apa. Handphone saya dan handphone Ibu Gembala mempunyai data yang berbeda. Tidak bisa dicampur. Ya, saudara. Nah, para kekasih saya beritahu kepada saudara. Gimana saya bisa recover, saya bisa membalik keadaan saya. Saudara. Kalau saya dalam keadaan yang sulit, padahal saya tahu caranya dari Tuhan. Tahun ini seringkali kita mau ulangi pengalaman tahun kemarin. Please don't. Jangan. Tahun yang baru adalah pengalaman yang baru dengan Tuhan. Dan Dia akan memberi perjanjian yang luar biasa. Sampai saudara bisa dengan teguh, dengan mantap maju dan menghasilkan hasil yang luar biasa di tahun ini. Katakan hasil luar biasa di tahun ini. Saya mulai dari pagi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Emmanuel, God with us. Immanuel berarti Allah bersama dengan kita. Katakan Allah bersama dengan kita. Saudara, why manusia perlu Immanuel? Ya, ada 3 hal yang saya sampaikan kemarin dalam Bible study. Yang pertama, segi dimensi spiritual. Yang kedua, dimensi emosional atau psikologis. Dan yang ketiga, dimensi filosofis atau falsafah. Saudara, secara spiritual kita ini jatuh dalam dosa. Semua orang telah jatuh dalam dosa, kata firman Tuhan. Itu sebab secara rohani kita ini sudah terputus dengan Allah. Ya, terputus dengan Allah. Immanuel menyambung kembali hubungan kita dengan Allah Bapa di sorga. Katakan luar biasa. Ya, sehingga dosa kita diampuni, kita diterima kembali oleh Dia, kita ada dalam hugging Dia, kita dipeluknya, kita dipestakan seperti ayah yang sudah tua, selalu saben hari menanti anak bungsunya yang sudah menghabiskan kira-kira separuh dari warisan, dari hartanya. Satu hari dia ketemu anak ini. Dan dia berkata pada semua pegawainya, malam ini bikin dinner party, pesta makan malam. Karena anakku sudah hilang, datang kembali. Anakku sudah mati, hidup kembali. Saudara, coba dilupakan semuanya kesalahan anak ini, yang kurang ajar dan yang tidak mempunyai satu penghormatan kepada orang tua. Orang tua, ayah masih hidup, sudah minta warisan. Ayah bilang, gak baik begitu anakku, tunggu aku mati. Tapi si anak tetap ngotot minta bagian dia. Saudara, saya beritahu kepada saudara, secara rohani, secara spiritual, kita itu gak ada harapan, saudara. Orang yang mau datang ke gereja, mau ketemu dengan Tuhan adalah orang yang sangat happy dan beruntung sekali. Karena dia mendapatkan juru selamat. Dia bisa dihubungkan kembali. Setelah Tuhan mengampuni dosa-dosanya, mencuci dengan darah anak domba Allah, maka dia putih bagaikan salju dan putih bagaikan bulu domba. Amin. Coba, itu aja satu fakta yang membuat iblis menjadi sangat terpukul.
kita juga perlu pembimbingan. Saudara, Immanuel berarti dia beserta dengan kita. Enggak akan dia berkata, Tuhan enggak akan berkata, nak aku mau jalan terus, kamu jalan ke sana ya. Tidak. Dia membimbing, nak jangan jalan sana. Ayo sama-sama aku. Immanuel bersama dengan aku. Ini suatu pembimbingan. Dan sementara dia membimbing kita, dia memberi kekuatan yang dahsyat untuk menjalani jalan bersama dengan dia. Saudara, dalam pengalaman pelayanan saya, selalu saya melihat kegagalan orang berdoa adalah karena mau nyimpang. Siapapun dia, saya, pendeta, jemaat biasa, sama aja. Dia mau memimpin saya dan Anda jalan yang lurus, kita orang mau nyimpang. Saudara, jadi kita tidak sepakat lagi dengan Tuhan. Kita tidak bisa komit lagi dengan dia. Maka kita harus terpaksa hidup sendiri. Doa kita ya naik turun, mumbul turun, ya terus demikian, nggak sampai ke tahta hadirat Allah. Coba kalau saudara begitu tetek, saudara begitu sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan itu tak kasih tahu, gampang jatuh hati. Gak ada orang baik seperti dia. Orang baik bisa jatuh hati. Tapi dia adalah Allah yang mudah jatuh hati. Harus diingat, eling terus. Jangan anggap dia jahat. Jangan anggap dia diktator. Jangan anggap dia tirani yang sangat mengerikan. Tidak. Itu pengalaman saya. Dan itu apa yang ditulis dari buku ini. Dia Allah yang mudah jatuh hati. Pagi ini, saudara datang dengan semua beban tahun kemarin yang tidak bisa diselesaikan pada kemarin-kemarin. Dengan daya upaya saudara semacam apapun. Begitu engkau ngotot, begitu engkau pintar, begitu engkau sangat strategik, begitu engkau sangat lihai. Dan engkau menyadari tahun kemarin sia-sia belaka. Tahun ini aku harus berubah. Katakan, tahun ini aku harus berubah. Tahun ini aku harus berubah. Di mana Tuhan Yesus, Immanuel padaku. Aku tidak sendirian. Aku bersama dengan Dia. Amin. Secara emosional atau psikologis, saudara, Immanuel memberi kenyamanan dan damai kepada kita. Ya, saudara. Nah, kalau saudara berjalan Immanuel dengan Yesus, saudara harus yakin bahwa jalan saudara pasti safe, menyenangkan, baik siang, baik malam. Saudara nggak takut dan khawatir. Saudara akan hidup dengan satu emosional, psikologis yang nyaman, yang sangat bagus moodnya. Saudara akan merasa begitu dekat dengan Tuhan yang menyertai saudara dalam perjuangan mencari uang, perjuangan untuk berhasil, perjuangan untuk membesarkan dan menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Saudara, Immanuel akan membuat saudara dalam segala bidang sukses dan berhasil. Yang percaya beri tepuk tangan.